Selamat siang pemirsa, kembali lagi bersama saya Desmira di Liputan Eko News Channel yang akan menemani Anda selama beberapa menit ke depan. Baik pemirsa, lalu lintas di kota Sukabumi saat ini terpantau lancar dan tidak ada razia polisi. Namun, ternyata masih banyak sekali beberapa pengendara motor yang tidak mematuhi tata tertib lalu lintas. Salah satunya yaitu tidak menggunakan helm. Untuk informasi lebih lanjut, saya serahkan kepada reporter kami, Wardah, yang sudah berada di tempat. Bersama saya, Wardah, saat ini sedang berada di kantor Satlantas Kota Sukabumi untuk lebih mengetahui bagaimana penindakan lebih lanjut razia yang ada di Kota Sukabumi. Pemirsa, saat ini saya sedang bersama Bapak Ade selaku KBO Lantas. KBO Lantas Sukabumi. Baik Bapak, saya akan langsung menanyakan beberapa hal. Sebelumnya apa sih kriteria pelanggaran lalu lintas yang ada di Sukabumi? Maksudnya tuh kayak ketika terjadi razia tuh banyaknya di Sukabumi apa aja yang orang masyarakat Sukabumi yang melanggar? Itu kayak misalnya nggak pakai helm atau Baik, sebelumnya ada ya, selamat pagi ya. Selamat sejahtera buat kita sekalian. Sebelumnya saya memperkenalkan dulu ya, nama saya udah jelas, pangkat Ibda, nama Ade, cukup Ade aja ya, terlalu panjang kalau sebutkan. Untuk jabatan saat ini saya sebagai KBO Satlantas Polres Sukabumi Kota. Pertanyaan pertama dari Ade yaitu tentang kriteria jenis pelanggaran gitu ya, yang sering terjadi di Sukabumi Kota. Jadi perlu kami sampaikan, untuk pelanggaran ini memang kriterianya banyak ya. Namun yang paling banyak sering terjadi setiap pelanggaran itu adalah salah satunya adalah penggunaan helm ya. Penggunaan helm. Ada yang menggunakan helm cuma satu, depan aja, belakangnya enggak. Ada juga yang tidak sama sekali menggunakan helm, juga ada. Dan memang di antara pelanggaran itu didominasi oleh pelanggaran helm. Bapak biasanya kapan sih di Sukabumi itu razia dijalankan? Untuk saat ini sesuai dengan arahan pimpinan bahwa kita tidak melaksanakan kegiatan razia ya. Berarti kan kalau razia itu kita melaksanakan penindakan secara stasioner ya. Stasioner itu artinya kita berhenti atau berdiam diri di satu tempat, kemudian kita menggelar pelaksanaan kegiatan penindakan lalu lintas. Nah, yang seperti itu kita sudah lama tidak melaksanakan. Namun kita melaksanakan kegiatannya secara mobile ya, secara mobile. Kita sambil berpatroli misalkan dari satu titik ke titik lain. Misalkan di satu titik itu memang banyak pelanggaran, nah kita laksanakan patroli. Jika ada penindakan, ada pelanggaran, kita berhenti, kita tindak. Jadi mekanisme tilang etle ini kita tidak perlu berkontrasi langsung dengan pelanggar. Jadi di saat ada pelanggaran, misalkan Pak Polisi lagi berpatroli atau Pak Polisi sedang melakukan pengaturan, penjagaan, kemudian ditemukan ada pelanggaran, tidak pakai helm misalnya, lewat ke Pak Polisi tinggal masuk ke dalam aplikasi dalam HP-nya, kemudian langsung mengarahkan ke plat nomor si pelanggar tersebut, ya, kemudian tercapture. Nah setelah tercapture, nanti akan masuk ke database kami, ya, nanti diolah di database kami. Dan selanjutnya akan terbit surat konfirmasi yang dikirimkan ke pelanggar sesuai dengan alamat yang ada di plat nomor tersebut. Ya, ada ini. Nah, kalau Bapak sendiri, solusi apa sih yang bisa Bapak lakukan untuk para pelanggar agar tidak melanggar lagi? Ya, sesuai dengan tupoksi Satlantas ya. Jadi Satlantas ini tidak hanya menindak saja ya, tetapi kita juga ada beberapa fungsi di satuan lalu lintas yang mengedukasi ya. Seperti salah satu contoh di satuan lalu lintas ada unit council. Nah, unit council ini adalah yang bertindak sebagai memberikan edukasi, memberikan pelajaran bagi anak-anak sekolah. Mereka itu datang ke sekolah-sekolah, kadang-kadang ada police school, ada yang kita pernah ke yang di yang universitas SBI gitu. banyak lah, banyak ya. Nah kita datang ke sekolah-sekolah, ke SD, SMP, SMA, itu sering setiap hari Senin kita datangi, kita berikan himbauan, kita berikan edukasi, sosialisasi tentang berlalu lintas yang baik seperti apa. Itu salah satunya untuk
mengurangi pelanggaran lalu lintas yang nantinya juga akan mengurangi angka lalu lintas. Kemudian di samping itu juga kita melaksanakan penindakan. Nah, untuk penindakan kita ada unit operasionalnya, ada Patwal, BM, Gatur. Nah, itu yang berada di lapangan itu di saat ada pelanggaran itu tadi pakai etle. Tetapi ada juga penindakan yang tidak menggunakan etle. Di saat ada pelanggaran yang pelanggaran tersebut tidak ada di etle, nah baru kita melakukan pelanggaran secara manual pakai tilang yang manual seperti biasa. Contohnya di saat mau di etle ternyata nggak ada nopolnya tuh, nggak ada plat nomornya. Nah itu kita berhentikan kendaraannya, baru kita cek, kita tanyakan kemana plat nomornya, STNK-nya dan lain-lain. Dan setelah memang tidak ada dan melanggar, nah itu kita laksanakan penilangan dengan menggunakan tilang yang manual seperti itu. Hari ini saya sedang berada di Jalan Kiai Haji Ahmad Yani, Kota Sukabumi untuk melaporkan langsung kepada pemirsa bagaimana situasi lalu lintas saat ini. Seperti yang pemirsa lihat, ternyata para pengendara bermotor masih ada yang tidak mematuhi tata tertib lalu lintas yang tidak memakai helm saat berkendara. Padahal memakai helm saat berkendara adalah salah satu upaya dasar yang harus dipatuhi oleh para pengendara bermotor. Namun di samping itu masih banyak para pengendara bermotor yang tidak sadar akan pentingnya menggunakan helm. Dari tadi seperti yang sudah dilihat, lebih dari 3 pengendara yang terpantau tidak menggunakan helm. Untuk memperketat pengawasan, para polisi juga akan lebih sering mengadakan razia dadakan agar para pengendara lebih memperhatikan lagi tata tertib lalu lintas. Baik, demikian berita lalu lintas hari ini yang saya laporkan secara langsung dari Kota Sukabumi. Terima kasih. Kembali kepada Anda, Desmira di studio. Itu dia berita hari ini yang dapat kami sampaikan. Ikuti terus berita lainnya di Liputan Eko News Channel. Saya Desmira, pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.